wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syakira sebagai MC. Di sini saya tidak sendiri, ada dua narasumber yaitu Vivo dan Anar, dan tiga panelis yaitu Lala, Keiza, dan Nabila. Di sini kita bakal bahas tentang APBN dan APBD yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud sama APBN? Oke, jadi aku jawab ya. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dijelaskan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Kalau unsur APBN itu ada apa aja sih? Unsur APBN ada 5, yaitu yang pertama adalah APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua yaitu APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk 1 tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima, APBN ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, menunjukkan peran ekonomi politik APBN. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan fungsi pengawasan dalam APBN? Jadi yang dimaksud fungsi pengawasan dalam APBN itu adalah bahwa anggaran negara itu menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak, karena ini bisa juga dijadikan instrumen untuk menghindari kesia-siaan dana negara yang dipakai. Kalau fungsi alokasi dalam APBN itu apa sih? Fungsi alokasi dalam APBN yaitu mempunyai arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sumber dana APBN itu dari mana sih? Oke, jadi sumber dana APBN itu secara garis besar ada 3. Pertama, dari penerimaan pajak. Itu bisa dari pajak penghasilan, pajak perdagangan, dan sebagainya. Itu nanti dibagi lagi jadi 2, ada yang dalam negeri dan juga luar negeri. Terus yang kedua adalah penerimaan negara yang bukan pajak. Itu bisa dari laba BUMN, BLU, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah hibah. Hibah ini nanti juga bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin dari panelis ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara menyusun APBN? Yang pertama-tama yaitu tiap departemen, lembaga atau badan dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Setelah disetujui, pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN ke DPR. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Apabila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan Presiden. Saya izin bertanya lagi, apa saja asas-asas dalam penyusunan APBN? Oke, jadi asas-asas penyusunan APBN itu ada 3. Pertama, kemandirian. Jadi kemandirian ini maksudnya adalah APBN itu disusun menggunakan dana yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Jadi tanpa bantuan pemasukan dari negara lain. Terus yang kedua adalah penghematan. Jadi APBN ini digunakan sebaik-baiknya secara hemat sesuai dengan prioritas yang telah disusun ketika rapat kerja. Dan yang ketiga adalah prioritas pembangunan. Jadi APBN ini hampir mirip dengan penghematan tadi, digunakan untuk rencana-rencana yang paling prioritas sehingga dananya ini tidak sia-sia nantinya.
Saya juga izin bertanya, apa itu APBN dan dari mana sumber dananya? Dari mana sumber dananya APBD itu? Yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam UU RI nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Adapun sumber dari dana APBD adalah yaitu dua, pendapatan. Yang pertama pendapatan daerah, PAD dan dana perimbangan, dan yang kedua pembiayaan. Jadi apa tujuan disusunnya APBD? Baik, jadi tujuan disusunnya APBD itu adalah pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Dengan APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Dengan adanya APBD, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan itu bisa dihindari. Saya izin bertanya, pengaruh APBD terhadap perekonomian itu apa sih? Pengaruh APBD terhadap perekonomian yaitu jika APBD telah dirancang sesuai dengan keadaan provinsi, kabupaten, atau kota dan dilaksanakan secara transparan oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD, APBD akan sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan memungkinkan daerah tersebut untuk mengadakan investasi baru sehingga dapat menyejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan. Cukup sekian pertanyaan dari panelis. Kesimpulan dari obrolan tadi, kita bisa menambah pengetahuan tentang APBN dan APBD. Terima kasih sudah ngikutin kita dari awal. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.